Assalamualaikum pemirsa Trans 7, selamat pagi. Secangkir kopi hangat yang Anda seduh menjadi teman yang tepat menikmati sajian kami, Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Di awal perjumpaan kali ini, kami akan membahas bagaimana kopi bisa menyebabkan kematian. Eits, tapi jangan buang kopi Anda dulu, kami akan segera kembali. Biasa dan konsumsi kopi dalam jumlah yang berlebihan ditenggarai sebagai penyebabnya. Benarkah? Lupakan isu penyebab kematian Mbah Surip. Namun sejatinya mengkonsumsi kopi dalam jumlah yang berlebihan memang berpotensi menurunkan tingkat kesehatan bahkan merenggut nyawa penikmatnya. Ini disebabkan jumlah konsumsi kafein yang melebihi batas aman, yaitu 400 mg atau 3,5 cangkir kopi per hari. Kalau Anda ketagihan, jangan nekat mengkonsumsi 100 cangkir kopi, karena ini setara dengan dosis letal kafein sebanyak 10 gram yang dapat menyebabkan kematian. Konsumsi kafein dalam jumlah besar dapat mengakibatkan keracunan kafein yang memicu iritabilitas, detak jantung abnormal, hingga serangan jantung. Nah, sebelum berbicara lebih jauh mengenai kafein, mari kita kupas tuntas sejarah kopi yang sudah mendunia ini. Sebuah manuskrip tentang budaya Muslim di abad ke-15 menyebutkan, kopi mulai dikenal dalam budaya umat Islam pada sekitar tahun 1400. Awalnya, kopi itu dibawa masyarakat Yaman dari Ethiopia. Orang Afrika, terutama Ethiopia, telah mengenal kopi sejak tahun 800 sebelum Masehi. Saat itu, mereka mengkonsumsi kopi yang dicampur dengan lemak hewan dan anggur untuk memenuhi kebutuhan protein dan energi tubuh. Sumber lain, yakni kesaksian dari ilmuwan Muslim terkemuka Al-Razi dan Ibnu Sina, menyatakan kopi telah dikenal di kalangan umat Islam pada awal abad ke-10. Mereka menyebut minuman kopi sebagai al-kahwa. Konon, peminum pertama kopi adalah kaum sufi yang menggunakannya sebagai stimulan agar tetap terjaga selama berzikir pada malam hari. Dari Yaman, keharuman kopi merebak ke berbagai kawasan di sekitarnya, lalu ke Eropa, Amerika, dan akhirnya mendunia. Para pelancong, peziarah, dan pedaganglah yang membawa kopi melalang buana. Abdul Al-Qadir Al-Jaziri dalam bukunya Umdat Al-Safwa fi Hil Al-Kahwa yang berarti argumen penggunaan kopi, merinci tentang bagaimana kopi mencapai Kairo, Mesir. Dikatakan pada pertengahan abad ke-16, kopi dibawa oleh para siswa Al-Azhar berkebangsaan Yaman untuk meningkatkan stamina mereka. Dari kalangan terdidik Al-Azhar, kopi segera memasuki jalan-jalan, toko-toko, dan rumah tinggal di kota itu. Sebelumnya, yakni pada awal abad ke-15, kopi telah mencapai Turki. Warung kopi pertama di negeri ini berdiri pada 1475 di Istanbul. Namanya Warung Kopi Kifahan. Dalam bukunya Al-Jaziri sekaligus menanggapi perdebatan agama tentang manfaat dan boleh tidaknya minum kopi di bawah hukum Islam. Ini adalah dokumen tertua tentang sejarah, penggunaan, dan manfaat minum kopi di dunia Islam. Setelah melewati perdebatan panjang, kopi pun menjadi minuman tersohor di Mekah dan Madinah. Dari interaksi para peziarah dan pedagang tadi, kopi kemudian menyebar keluar kalangan Muslim. Penyebarannya di Eropa dimulai pada abad ke-17 melalui kota-kota terkemuka seperti Venesia, Marseille, Amsterdam, London, dan Wina. Hal ini tentu saja berimbas pada nilai ekspor kopi Yaman yang melonjak tajam. Sumber sejarah mengindikasikan bahwa kopi masuk ke benua Eropa melalui Italia. Kerjasama dagang yang cukup baik antara Italia dengan Afrika Utara, Mesir, dan Barat adalah awal perkenalan mereka terhadap kopi. Setelah mencoba rasanya, mereka pun yakin akan potensi pasar yang cukup besar di daratan Eropa. Sejak 1570 dimulailah impor kopi ke benua tersebut. Pada awalnya, kopi masih merupakan minuman elit di Eropa. Hanya orang-orang kaya yang dapat menikmatinya. Baru setelah banyak dijual di pasaran Wina, kopi menjadi konsumsi umum masyarakat. Kedai kopi pertama kali di Wina dibuka pada tahun 1645. Begitu digemarinya minuman asal Arab ini, pada tahun 1763 sudah ada 218 kedai kopi di Wina. Perdagangan kopi pun meluas dari Wina ke Amalfi, Turin, Genoa, Milan, Florencia, dan Roma.
Setelah itu, kopi kemudian tersebar ke seluruh benua Eropa. Belanda pernah menjadi negara eksportir kopi terbesar di Eropa. Diyakini bahwa Belanda pertama kali mendapatkan benih kopi dari masyarakat Muslim di Asia Timur. Dari benih tersebut, kemudian mereka tanam secara besar-besaran di Indonesia, terutama di Pulau Jawa. Dari Jawa inilah mereka sukses besar dalam bisnis kopi di Eropa. Pada abad ke-18, para pedagang serta kolonis membawa kopi ke Amerika Tengah dan Amerika Selatan. Lingkungan alamnya yang alami terbukti merupakan tempat yang tepat untuk bertanam kopi, sehingga kopi dapat tumbuh menyebar dengan cepat. Saat ini, kopi merupakan komoditas nomor 2 yang paling banyak diperdagangkan setelah minyak bumi. Kopi juga merupakan minuman kedua yang dikonsumsi di seluruh dunia setelah air. Finlandia merupakan negara yang konsumsi per kapitanya paling tinggi, dengan rata-rata konsumsi per orang sekitar 1.400 cangkir setiap tahunnya. Meski di seluruh dunia ada sekitar 70 spesies pohon kopi, namun hanya ada 2 spesies pohon kopi yang secara umum dikenal untuk diproduksi. Yang pertama adalah kopi Arabica. Jenis kopi ini berasal dari benua Afrika, kemudian menyebar ke semenanjung Arab dan mulai dibudidayakan serta dikonsumsi oleh orang Arab dan menjadi minuman yang kita kenal sekarang. Jenis tanaman ini bisa tumbuh pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut dengan suhu sedang dan kondisi angin yang tidak terlalu kencang. Tinggi tanaman ini bisa mencapai 4 hingga 6 meter. Keunggulan jenis kopi ini adalah biji buahnya yang besar dan mulai berbuah pada umur 4 tahun. Hampir di seluruh dunia, tingkat produksinya mencapai 60% lebih karena kualitas kopi ini sangat baik. Beberapa negara di Amerika Latin dan Afrika menjadi produsen terbesar kopi Arabica. Sementara jenis yang kedua adalah kopi Cannephora yang sering dikenal sebagai kopi Robusta. Tanaman kopi jenis ini juga berasal dari daratan Afrika. Di Indonesia, tanaman kopi jenis ini paling banyak dibudidayakan karena memiliki banyak keunggulan. Tanaman kopi ini dapat tumbuh pada ketinggian 300 hingga 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman ini tingginya bisa mencapai 10 meter lebih dan tahan pada cuaca bersuhu panas atau sejuk. Salah satu keunggulan tanaman ini adalah tahan terhadap hama penyakit dan berbuah banyak. Jika dibandingkan dengan jenis Arabica, kopi Robusta memiliki kadar kafein lebih tinggi sebanyak 2,8%. Sementara kopi Arabica memiliki kadar kafein sebanyak 1,5%. Kopi Robusta sering digunakan sebagai kopi cepat saji atau kopi instan karena harganya yang lebih murah. Tingkat produksi kopi jenis ini mencapai 1/3 dari produksi kopi dunia. Negara-negara penghasil jenis kopi ini diantaranya adalah Kamerun, Vietnam, dan Indonesia. Pada saat ini, semakin banyak kita kenal kopi yang disajikan dalam bentuk campuran seperti susu, creamer, atau bahan minuman lain seperti jahe dan ginseng. Namun, kopi menemukan popularitasnya di dunia saat ini setelah bertransformasi menjadi minuman ala Italia berikut ini. Yang pertama adalah espresso. Merupakan kopi hitam yang kental dengan rasa yang kuat. Espresso asli biasanya diminum tanpa campuran pemanis ataupun susu dan disajikan dalam gelas kecil yang disebut dengan shot. Espresso dibuat dengan mesin brewing khusus. Biji kopi diletakkan di dalam mesin, kemudian air dialirkan dengan tekanan sangat tinggi. Akibatnya, ekstrak kopi turut keluar bersama air. Mesin pembuat espresso tersebut pertama ditemukan oleh Luigi Bezzera dari Italia pada tahun 1901. Di Italia, espresso diminum dalam takaran kecil setelah makan siang atau malam. Cappuccino merupakan resep yang sangat populer. Kopi ini punya 3 komposisi utama, espresso, susu, dan foam. Cappuccino merupakan salah satu jenis hidangan kopi paling populer di dunia yang mempunyai ciri khas adanya foam setebal kurang lebih 2 cm pada bagian permukaan. Orang Italia hanya minum cappuccino pada pagi hari sebelum jam 11. Sementara di belahan dunia lain, cappuccino biasa diminum kapan saja. Berikutnya adalah macchiato. Campuran espresso ditambah sangat sedikit susu yang tidak diaduk. Berbeda dengan cappuccino yang memang merupakan campuran espresso dan susu.
Pada macchiato, susu berfungsi untuk melapisi espresso dari udara terbuka dengan takaran tipis. Kopi yang satu ini bukan berasal dari Italia. Cafe latte adalah resep kopi yang populer di Amerika. Latte berasal dari bahasa Italia yang artinya susu. Jadi seandainya Anda memesan latte di kafe-kafe Italia, Anda akan mendapatkan segelas susu. Cafe latte terdiri atas sepertiga espresso dan 2/3 susu, ditambah sedikit foam setebal 5 hingga 10 mm di atasnya. Minuman ini mungkin cukup disebut kopi susu di Indonesia. Yang terakhir adalah mocha. Sebagian orang menyebutnya kopi coklat. Coklat yang dicampur dalam minuman ini juga dapat bervariasi. Mocha adalah salah satu varietas kopi tertua di dunia dan merupakan salah satu jenis kopi pertama yang dipasarkan dan dinikmati oleh orang Eropa. Meski kopi ala Italia sudah tersebar di mana-mana, kopi Indonesia memiliki tempat tersendiri bagi pecinta sejati kopi. Salah satunya adalah kopi luwak. Ini adalah salah satu kopi termahal di dunia. Bayangkan harganya $160 untuk 500 gram kopi ini. Di negeri Paman Sam, kopi ini dijual seharga $50 tiap cangkirnya. Atau nyaris setengah juta rupiah untuk secangkir kopi luwak. Masya Allah. Kopi ini berasal dari biji kopi yang telah dimakan dan melewati saluran pencernaan luwak, yaitu sejenis musang yang dapat kita temukan di Sumatera dan beberapa daerah di Jawa. Luwak adalah hewan yang senang mengkonsumsi buah kopi. Luwak memiliki insting yang sangat baik dalam mencari buah kopi pilihan. Di dalam saluran pencernaan luwak, daging kopi dicerna, sedangkan biji kopi terfermentasikan dan keluar bersama kotoran luwak. Biji kopi yang ada di kotoran luwak inilah yang dikumpulkan oleh para petani untuk selanjutnya dibersihkan dan dijadikan minuman kopi luwak yang nikmat. Lalu, bagaimana dengan kehalalan mengkonsumsi kopi luwak ini? Kopi luwak hukumnya halal karena meskipun keluar bersama kotoran luwak, namun kopi tersebut tidak ikut tercerna sehingga masih tetap memiliki sifat kopi yang langsung dipetik dari pohonnya. Sehingga bila kotoran luwak termasuk najis, maka kopi luwak tidak bisa digolongkan benda najis, tetapi benda yang terkena benda najis. Benda yang terkena najis boleh dikonsumsi selama najisnya dihilangkan. Imam Bukhari meriwayatkan dari Maimunah bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya tentang bangkai tikus yang jatuh ke dalam lemak minyak samin. Maka beliau menjawab, buanglah bangkai tikus itu, ada apa yang ada di sekitarnya, lalu makanlah lemak kalian. Dengan asumsi kotoran luwak najis, maka kopi luwak yang dibersihkan dari kotoran luwak sudah cukup untuk membuat status kopi luwak menjadi halal dikonsumsi, sebagaimana halalnya mengkonsumsi mentega setelah najis bangkainya disingkirkan. Kopi saat ini sudah dinikmati di berbagai negara di seluruh dunia. Setiap daerah memiliki tradisi sendiri dalam meminum kopi. Sebagai daerah dengan produksi kopi dan tradisi minum kopi tertua, budaya kopi Arab Saudi memiliki sejarah yang panjang seperti peradabannya. Saat ini, Arab Saudi masih terasa sangat khusus dalam hal cita rasa, gaya, dan suasana minum kopi. Arab Saudi memandang penting perihal minum kopi. Mereka menaruh perhatian besar terhadap etiket dan prosedur minum kopi. Mereka memiliki seperangkat aturan minum kopi tradisional sangat mirip dengan prosedur masyarakat Cina dan Jepang ketika minum teh. Sebelum minum kopi, rakyat Saudi akan membakar dupa dan rempah-rempah yang tersebar di sekitar kopi yang akan dikonsumsi. Setelah itu, baik tamu dan tuan rumah akan membicarakan secara rinci kualitas kopi, mulai dari warna hingga aroma dan menghargai prosedur menghidangkan kopi. Masyarakat Eropa Selatan dan Amerika Latin biasanya minum secangkir kopi di pagi, sore, dan malam hari. Kegemaran mereka akan kopi mulai dari biji kopi panggang, setengah pahit, setengah manis, dan biji kopi dengan sedikit rasa hangus. Yang terbaik adalah kopi tubruk dengan mesin espresso, warnanya gelap dan aromatik, dengan lapisan busa di atas dan butiran-butiran halus di dasar cangkir. Masyarakat Eropa Selatan memiliki selera yang sama dengan orang Timur Tengah, karena mereka sama-sama gemar menikmati secangkir kopi hitam dengan campuran rasa pahit dan manis. Masyarakat Eropa Utara dan kontinen Eropa gemar akan rasa yang berbeda dengan masyarakat Timur Tengah. Tidak terdapat butiran-butiran pada kopi dan rasa kopi tidak terlalu berat. Kebiasaan meminum kopi pun sudah akrab dengan masyarakat Indonesia.
Salah satunya budaya minum kopi di Aceh. Aroma kopi Aceh sudah sejak lama terkenal di Indonesia, mungkin pula di dunia. Aceh menghasilkan sekitar 40% biji kopi jenis Arabica tingkat premium dari total panen kopi Indonesia, yang merupakan pengekspor biji kopi terbesar keempat di dunia. Kenikmatan meminum kopi tergantung biji dan bubuk kopinya. Banyak kedai-kedai kopi di Aceh menggunakan biji kopi yang berasal dari Lamno, Aceh Jaya, atau mencampurnya dengan biji dari Gepang Pidi tanpa menghilangkan aroma asli kopi masing-masing. Berkumpul dan minum kopi di kedai memang sudah menjadi kebiasaan orang Aceh sejak dulu. Orang Aceh berkumpul di kedai kopi lebih kepada untuk mempererat rasa persaudaraan. Nah, saat musim hujan seperti sekarang ini, menikmati kopi panas adalah pilihan yang pas. Namun perlu diingat, sebaiknya tidak meniup kopi Anda saat panas. Mengapa demikian? Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dikatakan tentang larangan dari Rasulullah untuk meniup minuman. Bila minuman ataupun makanan kita tiup, lalu karbon dioksida dari mulut kita akan berikatan dengan uap air dari minuman dan menghasilkan asam karbonat yang akan mempengaruhi tingkat keasaman dalam darah kita. Di mana darah kita akan menjadi lebih asam dari seharusnya, sehingga pH dalam darah menurun. Keadaan ini lebih dikenal dengan istilah asidosis. Seiring dengan menurunnya pH darah, pernafasan menjadi lebih dalam dan lebih cepat sebagai usaha tubuh untuk menurunkan kelebihan asam dalam darah dengan cara menurunkan jumlah karbon dioksida. Pada akhirnya, ginjal juga berusaha mengkompensasi keadaan tersebut dengan cara mengeluarkan lebih banyak asam dalam air kemih. Tetapi kedua mekanisme tersebut tidak akan berguna jika tubuh terus-menerus menghasilkan terlalu banyak asam sehingga terjadi asidosis berat. Sejalan dengan memburuknya asidosis, penderita mulai merasakan kelelahan yang luar biasa, rasa mengantuk, semakin mual, dan mengalami kebingungan. Bila asidosis semakin memburuk, tekanan darah dapat turun, menyebabkan syok, koma, dan bahkan kematian. Nah, jelas sudah kan mengapa Rasulullah menyarankan kita untuk tidak meniup makanan atau minuman kita dalam keadaan panas. Jadi, tunggu saja kopi Anda menjadi hangat. Nah, sambil menikmati kopi hangat Anda, sebaiknya Anda juga tahu tentang kandungan kafein di dalamnya. Kopi memang terkenal akan kandungan kafeinnya yang tinggi. Kafein sendiri merupakan senyawa hasil metabolisme sekunder golongan alkaloid dari tanaman kopi dan memiliki rasa yang pahit. Berbagai efek kesehatan dari kopi pada umumnya terkait dengan aktivitas kafein di dalam tubuh. Peranan utama kafein ini di dalam tubuh adalah meningkatkan kerja psikomotor sehingga tubuh tetap terjaga dan memberikan efek fisiologis berupa peningkatan energi. Efeknya baru akan terlihat beberapa jam kemudian setelah mengkonsumsi kopi. Kafein tidak hanya dapat ditemukan pada tanaman kopi, tetapi juga terdapat pada daun teh dan biji coklat. Konsumsi global kafein telah diperkirakan 120.000 ton per tahun sehingga zat psikoaktif paling populer di dunia. Jumlah ini setara dengan satu porsi minuman kafein bagi setiap orang per hari. Ada beberapa manfaat dari kopi, di antaranya dapat menyerap bau yang tidak sedap, pereda stres, melembutkan kulit, hingga pendongkrak stamina. Kopi juga bermanfaat sebagai nutrisi otak karena mengkonsumsi kopi dalam ukuran wajar dapat mencegah kelebihan kolesterol dan penyakit pikun. Dan yang terakhir, kopi dapat mencegah kanker karena kandungan senyawa fitokimia dalam serbuk kopi banyak yang bersifat antioksidan dan dapat melawan senyawa radikal bebas penyebab kanker. Sementara itu, kopi juga bisa berdampak buruk jika dikonsumsi secara berlebihan. Kandungan kafein yang tinggi pada kopi dapat memicu berbagai penyakit lain seperti insomnia, jantung berdebar, dan hipertensi. Menurut temuan European Society of Cardiology, peminum kopi berat menunjukkan peningkatan tekanan darah yang dikaitkan dengan penyakit jantung. Mereka rentan mengalami jantung berdebar-debar dan kelelahan, serta peningkatan resiko serangan jantung dan stroke di kemudian hari. Minuman ini juga tidak dianjurkan bagi ibu hamil karena dapat menyebabkan keguguran. Oleh karena itu, sebaiknya kita mengkonsumsi kopi secara wajar dan tidak berlebihan. Sebagaimana Allah SWT firmankan dalam surat Al-A'raf ayat 31. Makan dan minumlah, tapi jangan berlebih-lebihan.
Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. Juga dalam surat Toha ayat 81 juga disebutkan, makanlah di antara rezeki yang baik yang telah kami berikan pada kalian dan janganlah melampaui batas padanya. كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَىٰ. Nah pemirsa setia Hasanah, seiring habisnya kopi, teman Anda menikmati Hasanah, berakhir pula kebersamaan kita pagi ini. Jumpa lagi esok dengan sejumlah informasi yang lebih dalam, bernas, dan mencerahkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So why